Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang wireless charger. Perkenalkan, saya Kalisya Rizky Kustanto. Saya Zara Tulsita. Saya Salusya Dila Cayani. Kami bertiga dari kelas 12-1. Pertama-tama, kami akan menunjukkan video wawancaranya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai Kak Afifa. Tapi sebelum kita memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Salusya Dila Cayani, dan rekan saya Kalisya Rizky Kustanto. Dan saya Zara Tulsita. Langsung saja kita mewawancarai narasumber kami, yaitu Kak Afifa. Oke guys, jadi di sini kita akan mewawancarai Kak Afifa, yaitu kakaknya Zaratul. Nah, di sini izin mewawancarai ya, Kak? Iya, silakan. Oke. Jadi kami kan mau buat karya tulis ilmiah. Nah, di sini tuh kami disuruh untuk mengangkat masalah sehari-hari yang Kakak hadapin. Nah, kira-kira akhir-akhir ini nih ada nggak masalah yang sekiranya itu berkaitan sama materi fisika kelas 12 kita ini? Oh, mengenai materi fisika, sepertinya cas HP. Oh, cas HP. Cas HP-nya kenapa tuh? Cas kadang itu dicas longgar, terus kabelnya itu kadang cepat rusak. Terus ketika berpergian, cas itu kurang efektif kalau ditaruh di tangan. Supaya kan kita cewek ke samping kan, itu kabelnya mengganggu sekali. Baik. Guys, jadi berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber kita tadi, itu sudah cukup membantu untuk bagaimana caranya kita mengembangkan ide agar bisa membantu Kak Afifa untuk mengatasi masalahnya tersebut, yaitu tadi kabel casannya itu sering mengalami kerusakan dan juga kurang efektif untuk dibawa kemana-mana. Dan jika ada pertanyaan lain, itu akan ditanyakan oleh rekan saya Zaratul. Oke Kak, saya punya pertanyaan lagi. Kan tadi Kakak bilang masalah masalah casnya kan, baterai casnya. Nah, ini Kakak kalau misalnya cas HP sering memperhatikan atau tidak? Kadang diperhatikan, kadang tidak, kadang tinggal cas saja habis itu langsung tidur. Nah, Kakak pernah mengalami Kak, kayak casnya di HP-nya dicas tapi mengalami casnya itu lama diisi? Iya, sering. Oke. Itu artinya kurang efektif ya guys ya. Jadi kayak kabel casan itu masih sering mengalami kerusakan, mau yang mahal ataupun yang murah, itu tuh tergantung orang yang makainya juga sih. Tapi di sini kita akan kembangkan produk yang bisa membuat ngecas HP itu lebih cepat dan juga nggak ribet. Tentang masalah yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari tentang HP. Ada kendala dalam proses HP? Ya sering, kadang itu cas tidak mau masuk, mungkin karena longgarnya sama, kadang Oke, makasih. Iya. Oke, di sini guys, nanti kita akan bahas mengenai masalah di konsep fisika. Oke, selanjutnya, bye. Oke guys, itu dia dari hasil wawancara kami dengan Kak Afifa. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur. Terima kasih. Latar belakang, di zaman sekarang hampir semua orang gak bisa lepas dari gadget. Tapi ada satu masalah klasik yang lebih bikin kesal, yaitu charger ribet, kabel kusut, dan colokan yang terbatas. Nah, wireless charger sudah ada, tapi kenapa masih harus nempel di charger? Bukannya lebih keren kalau kita bisa ngecas tanpa harus taruh HP di satu tempat yang terus. Nah, disinilah pengisian daya nirkabel berbasis resonansi elektromagnetik jadi solusi. Dengan teknologi ini, HP atau laptop bisa ngecas otomatis tanpa kabel. Jadi selama dalam jangkauan transmitter mirip kayak wifi, tapi yang dikirim itu energi listrik. Jadi penelitian ini bakal ngebahas gimana cara kerja sistem ini dan seberapa efektif transfer daya tanpa kabel, dan gimana teknologi ini bisa dipakai di masa depan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi didapat pertanyaan yang mencakup 1. Bagaimana prinsip kerja pengisian daya nirkabel berbasis resonansi elektromagnetik? 2. Sejauh mana efisiensi dan efektivitas sistem ini dibandingkan metode pengisian daya lainnya? 3. Bagaimana rancangan sistem ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
Tujuan penelitian 1. Menjelaskan prinsip kerja pengisian daya nirkabel berbasis resonansi elektromagnetik. 2. Merancang dan menguji prototipe rancangan percobaan sistem pengisian daya nirkabel jarak jauh. 3. Menganalisis keunggulan dan tantangan teknologi ini dalam penerapannya. Manfaat penelitian bagi masyarakat bisa memberikan wawasan tentang teknologi pengisian daya masa depan yang lebih praktis. Bagi dunia pendidikan, dapat menjadi referensi bagi pelajar dan peneliti dalam memahami penerapan resonansi elektromagnetik dalam kehidupan sehari. Dan bagi industri teknologi, hal ini bisa sebagai inspirasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang pengisian daya, nirkabel, dan energi terbarukan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang berbasis pengukuran numerik, eksperimen terkontrol, serta analisis data untuk memperoleh hasil yang objektif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini melibatkan eksperimen fisika dalam pengujian sistem pengisian daya nirkabel berbasis resonansi elektromagnetik. Data yang diperoleh berupa tegangan, efisiensi daya, serta jarak optimal transfer energi, yang nantinya akan dianalisis untuk mengetahui seberapa efektif rancangan yang dibuat. Berikut adalah desain rancangannya. Desainnya itu seperti ini. Ini terlihat seperti router WiFi yang mempunyai 2 antena di atasnya. Tapi ini baru bagian casingnya saja atau bagian penutupnya. Di dalamnya itu akan terlihat seperti ini. Ini adalah gambaran di dalam casing transmitter tersebut. Jadi di dalamnya itu terdapat oskilator yang ada huruf 180-nya itu, lalu di atasnya ada kumparan induksi yang besar agar menghasilkan gelombang elektromagnetik, serta yang merah-merah di sekitarnya itu adalah penggambaran bagaimana gelombangnya itu akan bereaksi atau menyalurkan gelombangnya ini ke antenanya. Lanjut ke analisis rancangan. Jadi transmitter ini harus bisa memancarkan medan elektromagnetik dengan resonansi tertentu. Komponen utama yang ada di transmitter ini merupakan yang pertama itu ada kumparan induksi besar yang untuk menghasilkan medan elektromagnetik yang beresonansi. Lalu ada oskilator dan penguat sinyal buat mengontrol frekuensi resonansi biar energinya stabil. Dan yang terakhir itu ada sistem kontrol atau LED indikator biar bisa menunjukkan kapan sistem nyala dan transfer dayanya itu berlangsung. Transmitter itu punya kumparan atau coil yang menghasilkan medan elektromagnetik. Frekuensi resonansi dihitung dari ukuran dan jumlah lilitan kumparan pakai rumus yang di samping, yaitu F sama dengan 1/2V akar LC. Nah, HP yang bisa ngecas nirkabel harus punya kumparan penerima atau receiver coil di dalamnya. Kumparan ini harus punya nilai L dan C yang bikin frekuensinya sama dengan transmitter. Dan kalau frekuensi transmitter dan receivernya sama, mereka akan beresonansi dan energi bisa ditransfer. Panjang gelombang secara teori bisa sampai belasan meter, tapi jangkauan transfer daya efektif biasanya cuma sampai 1 meter, tergantung kualitas komponen dan resonansinya. Tapi jangkauan transfer dayanya nggak sepanjang itu kok, karena daya cepat melemah di udara dan sistemnya butuh efisiensi tinggi. Biasanya cuma berhasil nyambung optimal dalam jarak 10-100 cm tergantung desainnya. Gelombang elektromagnetik itu punya banyak jenis juga, tergantung frekuensinya. Ada gelombang radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, UV, sinar X, sampai gamma. Sistem pengisian daya nirkabel ini memakai gelombang elektromagnetik jenis gelombang radio yang frekuensinya disesuaikan biar transmitter dan receivernya itu bisa beresonansi. Bukan cahaya, bukan mikro, apalagi sinar gamma. Tapi yang aman dan efisien buat energi listrik ringan. Kita masuk ke hasil penelitian. Jadi di sini ada tabel dari jarak, tegangan diterima, daya diterima, dan efisiensinya. Ini hanya permisalan. Jadi kita tidak melakukan praktik yang betulan adanya. Jadi ini hanya permisalan. Di sini kita memakai jarak 10-100 cm dan tegangan yang diterimanya itu bisa dibilang semakin jauh jaraknya, tegangannya juga akan semakin kecil. Dan juga dari tabel di atas terlihat bahwa semakin jauh jaraknya itu semakin menurut daya yang diterima. Namun sistem ini tetap mampu mengirim daya secara efisien hingga jarak 100 cm meskipun dengan penurunan efisiensi sekitar 30%.
Pembahasan nomor 1, bagaimana prinsip kerja pengisian daya nirkabel berbasis resonansi elektromagnetik. Dari hasil eksperimen, sistem ini bekerja berdasarkan prinsip resonansi elektromagnetik, di mana medan magnet osilasi yang dihasilkan transmitter dapat mentransfer energi ke receiver dengan frekuensi resonansi yang sama pada jarak pendek 10-20 cm. Transfer daya berlangsung dengan efisiensi sangat tinggi di atas 90%. Namun, ketika jarak bertambah 50-100 cm, terjadi penurunan daya yang diterima yang sesuai dengan teori bahwa efisiensi resonansi elektromagnetik menurun seiring bertambah jarak. Nomor 2, sejauh mana efisiensi dan efektivitas sistem ini dibandingkan metode pengisian daya lainnya. Dibandingkan dengan pengisian daya nirkabel berbasis induksi seperti QI wireless charging, sistem berbasis resonansi elektromagnetik ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, jarak pengisian lebih jauh bisa mencapai 100 cm, sementara QI wireless charging hanya bisa beberapa milimeter. Kedua, tidak perlu kontak langsung, perangkat bisa tetap dipakai tanpa harus ditempel ke charger. Ketiga, lebih fleksibel, bisa diterapkan di berbagai kondisi seperti meja kerja atau ruangan pintar. Namun, kekurangannya adalah efisiensi menurun pada jarak jauh sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut agar daya yang diterima tetap optimal. Nomor 3, bagaimana rancangan sistem ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, sistem ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengisian daya di rumah atau kantor, transmitter bisa dipasang di meja atau di dinding, dan perangkat akan otomatis ngecas tanpa kabel. Smart home dan IoT bisa diterapkan dalam peralatan rumah tangga pintar yang membutuhkan daya tanpa kabel, dan juga kendaraan listrik masa depan. Teknologi ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk ngecas mobil listrik tanpa colokan langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengisian daya nirkabel berbasis resonansi elektromagnetik memiliki potensi besar sebagai solusi pengisian daya praktis dan efisiensi di masa depan. Kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa pengisian daya nirkabel berbasis resonansi elektromagnetik dapat mentransfer energi listrik tanpa kabel hingga 100 cm. Pada jarak 10-20 cm, efisiensi mencapai 90-95%, sedangkan pada 50-100 cm turun menjadi 70%. Namun tetap lebih fleksibel dibandingkan wireless charging biasa. Teknologi ini berpotensi diterapkan di rumah, kantor, dan kendaraan listrik. Meskipun masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kehilangan energi. Secara keseluruhan, resonansi elektromagnetik menjadi solusi inovatif untuk pengisian daya yang lebih praktis, efisien, dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.